Bab 926 menunggu untuk waktu yang lama. Di alam mimpi kuno, Zhao Feng menggunakan inti kristal sebagai fondasi untuk dunia kecilnya, dan garis buramnya mulai muncul di dunia nyata. Pada saat yang sama, aura alam mimpi kuno mulai menyatu ke dalamnya. Itu hampir seolah-olah itu diciptakan oleh alam mimpi kuno itu sendiri. Mata kiri Zhao Feng berkilauan, dan gelombang cahaya keemasan menyebar di udara. Dunia kecilku saat ini hanya ada dalam kondisi energi mental, tetapi telah terikat dengan kekuatan fisik di dalam inti kristal. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat semuanya. Pada saat yang sama, dia tahu mengapa benda-benda di dunia kecil berbeda dari kenyataan. Objek dari dunia kecil diciptakan oleh kekuatan yayasan seseorang, dan karena sebagian besar kaisar hanya mengembangkan satu elemen, objek tersebut juga hanya memiliki satu elemen. Misalnya, Duan Muking adalah dewa suci berelemen kayu, jadi dunia kecilnya jelas-jelas didasarkan pada elemen kayu. Hampir tidak ada elemen api karena bertentangan dengan fondasinya. Inti kristal saya berbeda dari yang lain. Dunia kecilku akan lebih stabil daripada yang lain. Petik 2. Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih. Saat ini, inti kristalnya berisi elemen angin, petir, air, kayu, dan api. Zhao Feng bahkan berpikir tentang apakah dunia kecilnya akan sepenuhnya terwujud ketika dia mempelajari kelima elemen, tetapi itu agak jauh darinya sekarang. Dia hanya berkultivasi sampai tahap awal dari tingkat ke-8 teknik 5 elemen angin petir dan masih sangat jauh untuk mencapai puncak. Yang terbaik adalah membentuk dunia kecil petir angin terlebih dahulu dan menyempurnakannya seiring berjalannya waktu. Sudah waktunya untuk menggabungkan domain angin petir ke dalamnya. Lapisan angin dan kilat muncul di sekitar Zhao Feng dan mulai melolong dan berderak. Zhao Feng mengendalikan Domain of Wind Lightning dan membuatnya berubah bentuk. Dengan kontrol yang tepat dari mata kirinya, Domain of Wind Lightning bergabung sempurna dengan garis besar dunia kecil. Sekarang yang perlu saya lakukan hanyalah mengkonsolidasikannya. Zhao Feng tahu setiap langkah dengan jelas. Dia perlu menggabungkan dimensi inti kristal, domain petir angin, dan garis besar dunia kecil bersama-sama. Ini perlu terjadi secara tertib dan mantap. Ada kurang dari setengah tahun tersisa sampai pertempuran untuk Putra Mahkota, dan Paviliun Asap Laut masih menuju ke sini karena mereka berada di dekat lautan. Paviliun Master B, apakah kita datang sedikit terlambat? Old Monster Su tersenyum dan bertanya. Paviliun Asap Laut dan 10.000 klan suci telah bekerja sama, dan malam kegelapan kaisar tertinggi sedang memperluas organisasi pembunuhan. Bahkan kekuatan bintang 3 yang normal tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Hampir seluruh area di sekitar pantai sekarang berada di bawah kendali Ocean Smoke Pavilion, dan Earth Spirit Hall tidak melakukan apa-apa. Agen informasi Paviliun Asap Laut telah berkembang terlalu cepat, dan mereka semua sangat sibuk. Saya percaya bahwa guru telah menetapkan jalan bagi kita, kata Biking Yu dengan pasti dan tatapan lembut. Tuan pergi dengan Tuan Suci Duanmu. Dia pasti bergabung dengan keluarga Duanmu dan menjadi bagian dari pasukan Pangeran ke-13, tebak Kaisar tertinggi Dark Knight. Pertunangan antara Zhao Yufei dan Pangeran ke-13 telah diatur sejak lama, dan bahkan mereka tahu tentang itu meskipun jaraknya jauh. Selanjutnya, pasukan Pangeran ke-13 berkembang lebih cepat daripada Paviliun Asap Laut. Saya percaya pada mata guru, kata Biking Yu, dan malam gelap kaisar tertinggi memiliki ekspresi canggung. Biking Yu terlalu mengandalkan Zhao Feng, dan dia bersedia mengikuti Zhao Feng meskipun ada segel jantung gelap. Namun, malam gelap kaisar tertinggi berbeda, dia masih ingin melepaskan diri dari kendali Zhao Feng 100 tahun kemudian. Dia akan tetap berada di organisasi pembunuhan dan membantu Zhao Feng, tetapi dia tidak ingin menjadi budak selamanya. Meskipun Pangeran ke-13 masih muda, dia disukai oleh Kaisar Suci dan Permaisuri. Menambahkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, sangat mungkin bahwa dia akan bisa menang bahkan melawan Pangeran keempat, yang saat ini adalah yang terkuat, Old Monster Su menganalisis. Jika tuan mereka memasuki makam kekaisaran dan membantu Pangeran ke-13 juga, Pangeran akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Saat ini, kami berada di Provinsi Gan, dan kami hanya berjarak 1 kota dari Kekaisaran Gan Agung. Biking Yu memasang ekspresi gembira. Dia akan segera bisa bertemu tuannya. Selain mereka bertiga, ada juga Zhan Jier, kaisar berjubah hitam dari 10.000 klan suci, dan beberapa raja. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dan melewati dimensi fisik dan jiwa.
Itu membuat hati semua orang bergetar, dan mereka segera berhenti bergerak. Kalian semua masih ingin pergi ke Great Gun Imperials? Aku sudah lama menunggu di sini. Petik 2. Sosok berjubah hitam dan tertutup kegelapan melesat seperti meteor hitam. Tekanan iblisnya mengubah segalanya dalam 1000 mil menjadi gelap, dan para raja segera meludahkan darah dan dengan cepat mengubah arah. Sosok yang tertutup kegelapan itu seperti penguasa iblis saat mereka menatap kelompok dari pavilion asap laut. Bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda menghentikan kami? Ekspresi Old Monster Su jatuh saat dia berdiri ke depan. Jelas sekali bahwa orang ini adalah musuh dari nada dan aura mereka. Supreme Emperor Dark Knight menyala dan memblokir aura Dewa Suci untuk anggota di belakangnya. Jika tidak, Zangier dan Raja akan ditekan sampai mati oleh aura itu sendiri. Di sisi lain, King Yu terkejut, Istana 9 Kegelapan. Jurang Suci Dewa Suci? Hahaha, apa aku tidak berhak mengurus kalian semua karena pavilion asap laut mengkhianati Istana 9 Kegelapan? Secret Lord Demonic Abyss tertawa dengan sikap sombong. Istana 9 Kegelapan? Hati semua orang jatuh. Menjadi kekuatan puncak bintang 3, Istana 9 Kegelapan adalah salah satu kekuatan Dao Iblis terkuat, dan mereka adalah monster yang sangat besar dibandingkan dengan mereka. Meskipun pavilion asap laut telah berkembang sangat cepat, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan raksasa ini. Secret Lord Demonic Abyss khususnya adalah seorang dewa suci tua yang biasanya berada dalam pengasingan, dan kekuatannya tak terduga. Pavilion asap lautan tidak pernah menjadi bagian dari Istana 9 Kegelapan. Mata King Yu sangat tegas. Pavilion asap laut sekarang menjadi kekuatan bintang 3, dan bahkan lebih stabil daripada kekuatan bintang 3 normal lainnya. Mereka masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, dan saat ini memiliki 2 dewa suci. Mereka percaya bahwa Holy Lord Demonic Abyss tidak akan berani menyerang mereka jika mereka memasuki kota yang menampung Istana Kekaisaran. King Yu percaya bahwa pangeran manapun yang didukung oleh Zhao Feng akan menjadi putra mahkota, dan pada saat itu, Istana 9 Kegelapan harus memikirkannya berkali-kali sebelum mengambil tindakan terhadap pavilion asap laut. HMPH, jika aku mengatakannya, maka memang begitu. Secret Lord Demonic Abyss mencibir dengan dingin saat tatapannya menjadi dingin, dan tekanannya meningkat secara dramatis. Beraninya seorang kaisar yang sangat kecil melawannya? Dewa Suci Abyss Iblis merasa agak tidak puas dengan apa yang dikatakan King Yu. Kalian semua mundur. Old Monster Su memiliki ekspresi serius. Secret Lord Demonic Abyss lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Gelombang kejut acak dari pertempuran antara para penguasa suci bisa membunuh raja normal. Bahkan King Yu, yang memiliki kekuatan kaisar puncak, harus mundur. Sekelompok semut, Dewa Suci Abyss Iblis memberikan senyum ejekan saat dia melihat kelompok dari pavilion asap laut. Hanya 2 dewa suci tahap awal yang ingin menghentikanku? Cahaya hitam yang mengelilingi Secret Lord Demonic Abyss tiba-tiba meluas dan melesat di udara seperti 2 tentakel hitam. Aura Dao Iblis yang kacau menyapu malam gelap kaisar tertinggi dan monster tua Su, membuat hati mereka sedikit bergetar. Saat kedua belah pihak akan bertarung, suara mendesing, gelombang kekuatan luar biasa yang cerah dalam bentuk naga muncul dari jauh dan membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya membungkuk secara naluriah kemanapun ia pergi. Berhenti, suara laki-laki yang kuat turun. Duke Nanfeng, apa artinya ini? Anda ingin ikut campur dalam bisnis saya? Ekspresi Dewa Suci Iblis Abyss sedikit berubah saat dia melihat Duke Nanfeng yang bergegas. Adipati Nanfeng, ekspresi orang-orang dari Ocean Smoke Pavilion berubah menjadi kegembiraan. Zhao Feng dan Duke Nanfeng memiliki hubungan yang baik, dan mereka percaya bahwa Duke Nanfeng tidak akan melakukan apa-apa. Kaisar tertinggi malam gelap dan monster tua Su keduanya menghela napas. Aura yang baru saja dilepaskan oleh Dewa Iblis Abyss beberapa detik yang lalu terlalu menakutkan. Sekarang mereka memiliki Duke Nanfeng, mereka merasa sedikit percaya diri. Untungnya, saya berhasil. Duke Nanfeng menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun dari pavilion asap laut yang terluka. Untungnya, dia telah memberi perintah kepada bawahannya untuk memberitahu dia segera setelah pavilion asap laut datang ke Provinsi Gan, dan dia segera mulai bergegas ketika dia mendengar berita itu. Dia telah berjanji kepada Zhao Feng bahwa dia akan menjaga orang-orang ini, jika sesuatu terjadi pada arlojinya, maka itu akan menjadi sangat buruk.
Pada saat yang sama, dia tidak mengharapkan Nine Darkness Palace untuk benar-benar mengirim Holy Lord Demonic Abyss. Zhao Feng adalah penatua agung Paviliun Asap Laut dan teman saya. Saya tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa saat Anda mencoba membunuh bawahannya. Petik 2. Duke Nanfeng tidak takut ditanyai oleh pertanyaan Secret Lord Demonic Abyss, dan gelombang pemeliharaan tak terlihat terpancar darinya. Bayangan naga yang samar bisa terlihat berputar di sekelilingnya. Alis Secret Lord Demonic Abyss sedikit berkerut. Secara teori, tindakan Duke Nanfeng tidak salah. Paviliun Asap Laut dulunya adalah bawahan Istana 9 Kegelapan, dan Zhao Feng dengan paksa mengambilnya telah membuat marah eselon atas Istana 9 Kegelapan. Jika dia tidak bersembunyi di Istana Kekaisaran, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dewa Suci Abis Iblis mulai menggunakan pembenarannya sendiri ketika menghadapi Duke Nanfeng, tetapi tekanan iblisnya benar-benar meningkat. Ada juga alasan lain mengapa mereka ingin membunuh Zhao Feng dan orang-orang dari Paviliun Asap Laut. Istana 9 Kegelapan telah mengirim 4 kaisar setelah Zhao Feng, tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya. Jika Nine Darkness Palace melepaskan Zhao Feng, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? Istana 9 Kegelapan berdiri di belakang Pangeran ke-13 tetapi sedang menyerang pasukan Pangeran ke-9. Pangeran ke-13 tidak tahu tentang ini kan? Kata Duke Nanfeng. Dia menggunakan aturan pertempuran Putra Mahkota untuk membatasi Dewa Suci Jurang Suci. Pertempuran untuk Putra Mahkota tidak memungkinkan para pangeran untuk melakukan apapun yang merusak kekuatan pangeran lainnya. Mereka yang dari Paviliun Asap Laut terkejut. Bukankah Zhao Feng pergi dengan seorang tetua dari keluarga Duanmu? Mengapa dia bergabung dengan faksi Pangeran ke-9? Selain itu, dari semua pangeran di sampingnya, Pangeran ke-9 memiliki peringkat yang cukup rendah dan memiliki peluang tipis untuk menjadi putra mahkota. Hahaha, Zhao Feng hanya membantu Pangeran ke-9 sebagai individu. Jika Paviliun Asap Laut juga ingin bergabung dengan Pangeran ke-9, Pangeran ke-9 belum menyetujui itu kan? Secret Lord Demonic Abyss tertawa. Dia sudah memikirkan semua ini sebelum dia keluar. Ekspresi Duke Nanfeng berubah. Ini memang benar. Agar ada kekuatan untuk bergabung dengan faksi pangeran, pangeran harus menyetujuinya sendiri. Tetapi mengapa ada pangeran yang menolak kekuatan gratis bintang 3? Dengan demikian, poin ini diabaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Duke Nanfeng, saya mendorong Anda untuk mengurus bisnis Anda sendiri. Secret Lord Demonic Abyss mencibir dengan dingin dan segera mengambil tindakan. Bahkan jika Duke Nanfeng ingin menghentikannya, dia masih akan membunuh semua orang dari Paviliun Asap Laut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya iblis melonjak di sekitar Holy Lord Demonic Abyss dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Tentakel ini tampak seperti milik binatang purba, dan udara menjadi tegang saat hati semua penguasa suci lainnya menjadi dingin. Tahap akhir dari alam cahaya mistik. Duke Nanfeng tersedak kata-katanya. Bab 927 Nikmat. Catatan, malam gelap kaisar tertinggi masih disebut kaisar karena itu adalah gelar, bukan peringkat kultivasi. Tahap akhir dari alam cahaya mistik. Duke Nanfeng tersedak kata-katanya. Dia tidak berharap Dewa Suci Jurang Suci telah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik setelah keluar dari pengasingan. Ini berarti, bahkan jika dia bekerja sama dengan dua Dewa Suci dari Paviliun Asap Laut, mereka tetap tidak akan menjadi lawan Dewa Iblis Jurang Suci. Monster tua Su dan Kaisar tertinggi Dark Knight merasakan gelombang kekuatan yang kuat saat mereka menghadapi Dewa Iblis Abyss, dan tubuh mereka mulai bergoyang dan berputar. Mereka merasa tidak bisa bernapas karena tekanan. Secret Lord Demonic Abyss seperti dewa yang tak tertandingi. Tahap akhir dari alam cahaya mistik. Old Monster Su tercengang. Dia dan Kaisar tertinggi malam kegelapan baru menjadi Dewa Suci belum lama ini. Jadi mereka masih agak jauh dari Dewa Suci tahap awal yang normal. Lebih jauh, Supreme Emperor Dark Knight adalah seorang pembunuh. Dalam pertarungan langsung, banyak dari tekniknya tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, bahkan jika mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka, itu masih akan sia-sia melawan Dewa Suci tahap akhir. Secret Lord Demonic Abyss benar-benar menekan mereka dalam hal budidaya. Orang-orang dari Paviliun Asap Laut yang telah mundur ribuan mil jauhnya merasa ada sesuatu yang salah juga. Aura Secret Lord Demonic Abyss tiba-tiba naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Mereka merasa hati mereka gemetar bahkan dari sini. Duke Nanfeng juga merasa tidak berdaya.
Tentakel iblis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari Holy Lord Demonic Abyss dan menyerbu ke arah malam gelap kaisar tertinggi dan monster Su seperti predator yang bertemu mangsanya. Supreme Emperor Dark Knight berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang tiba-tiba terbelah dan menghindari serangan sambil menghilang ke udara. Old Monster Su menggunakan semua kekuatan Mystic Light Secret miliknya untuk mundur, tetapi tentakelnya tampak sangat panjang. Setelah hilang, mereka hanya mengubah arah dan terus menyerang dengan kecepatan yang sama. Itu berputar dan berputar dalam upaya untuk mengelilingi mereka, dan mereka tidak pernah menyerah. Dewa Suci Abis Iblis hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan dingin, seolah-olah dia adalah dewa langit dan bumi. Segel iblis penekan surga. Saat tentakel hendak mengejar Old Monster Su, dia mengedarkan kekuatan suci dan melepaskan segel cahaya putih. Cahaya putih ini memiliki aura murni yang dapat menekan kekuatan iblis. Segel tangan Monster Su yang ketakutan bentrok dengan beberapa tentakel. Di depan kekuatan suci cahaya mistik mutlak, teknik rahasia Old Monster Su benar-benar hancur. Tentakel iblis melewati kekuatan suci dan menembak mati ke arah Old Monster Su. Pada saat yang sama, Supreme Emperor Dark Knight tiba-tiba muncul di belakang Secret Lord Demonic Abyss dan menusuk pedang seperti bayangan yang berkilauan dengan cahaya hitam ke arahnya. HMPH, Secret Lord Demonic Abyss mencibir dengan dingin, dan dia bahkan tidak bergerak melawan penyergapan Supreme Emperor Dark Knight. Udara di belakang Secret Lord Demonic Abyss mulai berputar saat tentakel ditembakkan ke arah malam kegelapan kaisar tertinggi dengan aura yang kacau dan merusak. Suara mendesing. Teknik rahasia Supreme Emperor Dark Knight saat itu berbenturan dengan tentakel iblis, kilatan kegelapan terpecah dan bersembunyi. Doppelganger Supreme Emperor Dark Knight dan tentakel iblis keduanya hancur. Kaisar tertinggi Dark Knight telah menyerahkan satu doppelganger hanya untuk menghancurkan tentakel iblis. Dia tidak bisa mendekati Secret Lord Demonic Abyss. Dalam bentrokan, Dewa Suci Iblis Abyss bahkan tidak bergerak, namun dia mampu memaksa dua Dewa Suci ke dalam situasi putus asa. Duke Nanfeng berdiri di samping dan menyaksikan ini dengan kaget. Aku tidak bisa terus menonton. Naga di sekitar Duke Nanfeng tiba-tiba bangkit dan menerobos batasan kekuatannya. Suara mendesing. Tepat saat Duke Nanfeng hendak mengambil tindakan, Sword Inten yang abadi muncul, dan sepertinya pedang itu bisa menembus langit. Pedang compang camping hijau kuno mengiris ke depan dan memancarkan aura tajam yang sepertinya mampu memaksa kembali surga. Sosok putih yang terbentuk dari cahaya pedang muncul di balik pedang compang camping itu. Itu adalah sosok seorang tetua dengan kumis panjang yang mengeluarkan inten pedang jiwa abadi yang mendorong kembali semua tentakel. Sangat dekat, hati monster tua Su bergetar saat dia melihat pedang compang camping hijau kuno karena terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu adalah senjata dewa kuno. Wajah Dewa Suci Iblis Abyss dipenuhi dengan keterkejutan. Itu pasti pedang dewa kuno agar bisa memotong tentakel iblisnya dengan mudah dan mengeluarkan Sword Inten yang abadi. Cahaya putih di belakangnya juga berisi hukum pedang jiwa. Ini adalah satu-satunya senjata dewa kuno yang muncul di dimensi ilusi ilahi. Selanjutnya, pedang kecil Saint Gu Yue dari Pavilion Pedang Langit telah memperoleh pengakuan dari senjata dewa kuno dan berubah menjadi pedang jiwa yang bergabung dengan senjata dewa kuno dan menjadi roh senjatanya. Karena itu, ada desas-desus tentang Pavilion Pedang Langit kembali ke masa-masa kejayaan Bintang 4 sebelumnya. Mengapa senjata dewa kuno ada di sini? Duke Nanfeng terkejut dan bingung pada saat bersamaan. Kekuatan senjata dewa kuno memang mengejutkan. Senior Pedang Saint, seorang gadis berbaju hitam mulai perlahan terbang. Itu adalah keajaiban generasi muda Pavilion Pedang Langit, Mo Dongyao. Ekspresi Secret Lord Demonic Abyss menjadi suram. Mengapa Pavilion Pedang Langit ikut campur? Lebih jauh, Dewa Suci Iblis Abyss bisa merasakan maksud pedang tersembunyi tidak jauh dari sana. Ini membuat Holy Lord Demonic Abyss berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari gambar pedang suci kecil. Tuan Suci, aku berhutang budi pada Zhao Feng, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Mendengar itu, Secret Lord Demonic Abyss mendidih karena amarah. Zhao Feng lagi? Apa sih yang Zhao Feng lakukan dalam dimensi ilusi ilahi untuk pedang kecil Saint Gu Yue berhutang budi padanya? Kamu hanyalah roh senjata dari senjata dewa kuno. Berapa banyak daya yang bisa kamu gunakan? Kata Dewa Suci Iblis Abyss dingin. Mo Dongyao benar-benar diabaikan olehnya karena tingkat kultivasinya terlalu rendah.
Perhatiannya terutama difokuskan pada Sword Intent yang tersembunyi. Paviliun Pedang Langit pasti tidak akan membiarkan senjata dewa kuno dan keajaiban mereka muncul di dunia luar dengan cara yang begitu santai. Pasti ada ahli pedang Dao yang tak tertandingi yang melindungi mereka secara rahasia. Namun, ketika dia memikirkannya, itulah yang diinginkan oleh Dewa Suci Iblis Abis, karena selama dia tidak menyakiti Mo Dongyao atau berencana untuk mencuri senjata dewa kuno, Dewa Suci dari Paviliun Pedang Langit tidak akan melakukan apa-apa. Ini akan jauh lebih mudah. Secret Lord Demonic Abyss mengungkapkan senyuman mematikan, dan niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat ke arah Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight. Dia tidak takut dengan senjata dewa kuno. Dia harus membunuh mereka dari Paviliun Asap Laut, tetapi pedang compang camping dewa kuno tiba-tiba melepaskan cahaya-cahaya dan mendarat di tangan Duke Nanfeng. Duke Nanfeng berhenti sejenak sebelum memahami apa yang diinginkan oleh Little Sword Saint. Duke Nanfeng, yang dikelilingi oleh naga ringan dan memegang senjata dewa kuno, langsung melepaskan sinar pedang yang mengguncang dunia yang melesat ke langit. Aura megah Secret Lord Demonic Abyss hancur melawan Sword Intent yang abadi. Sosok Little Sword Saint yang transparan di belakang Duke Nanfeng merilis Intent of the Soul Sword. Kekuatan gabungan mereka mengubah warna langit, dan sepertinya mereka telah menjadi pedang suci yang tak tertandingi. Apa ini? Secret Lord Demonic Abyss linglung. Apakah ini mungkin? Dengan tambahan pemeliharaan drakonik, Duke Nanfeng memiliki kekuatan pertempuran dari alam cahaya mistik tahap awal, dan dengan bantuan senjata dewa kuno di atasnya, kekuatan bertarungnya dengan mudah melebihi tahap akhir dari alam cahaya mistik. Supreme Emperor Dark Knight dan Old Monster Su dipenuhi dengan kegembiraan. Duke Nanfeng saat ini mengeluarkan tekanan tak tertandingi yang mengejutkan langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa kuno, Old Monster Su menghela nafas. Tuan Suci, aku hanya berutang budi pada Zhao Feng dan tidak ingin menjadi musuhmu. Suara Little Sword Saint dalam cahaya putih terdengar di dimensi jiwa. Holy Lord Demonic Abyss, pertempuran untuk putra mahkota telah dimulai, dan semua kekuatan dinasti Agung Gun Lord telah tersapu ke dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Duke Nanfeng sambil memberikan tekanan yang kuat. Dewa Suci Abyss Iblis memandang ke arah Duke Nanfeng dan mengerti apa yang dia maksud. Nine Darkness Palace telah kehilangan sejumlah besar petarung eselon menengah dan bahkan seorang dewa suci dalam upaya mereka untuk menangani duo iblis berambut ungu. Jika dia terluka juga, semua karena dia ingin berurusan dengan junior di alam Void God, itu tidak akan terdengar bagus, dan itu mungkin akan mempengaruhi kemajuan Istana 9 Kegelapan di masa depan. Sekarang Paviliun Pedang Langit Bintang 3 Puncak telah mendapatkan pengakuan dari senjata dewa kuno. Tidak ada yang yakin tentang apa yang bisa terjadi. Baik, aku akan memberikan wajah Duke Nanfeng dan Paviliun Pedang Langit dan membiarkan kalian semua hidup. Suara Dewa Iblis Abis yang suci terdengar saat dia memberi dirinya alasan yang bisa dia gunakan untuk mundur. HMPH, tentakel iblis di udara mulai berkontraksi dan berubah menjadi sisik hitam yang menutupi abis Dewa Iblis Suci saat dia mulai pergi. Tekanan dari Dewa Suci Dao Iblis juga mulai memudar. Terima kasih banyak kepada Paviliun Pedang Langit atas bantuannya. Mereka yang dari Paviliun Asap Laut mengucapkan terima kasih. Aku sudah membalas budi Zhao Feng. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Senjata dewa kuno meninggalkan seberkas cahaya hijau saat mendarat di tangan Mo Dongyao, dan mereka pergi. Pada saat ini, dalam alam mimpi kuno, langit cerah dan cerah, tetapi sebagian hutan tertutup badai angin dan kilat. Saya telah membentuk struktur dasar dari dunia kecil. Zhao Feng duduk di tengah dunia kecilnya. Angin dan petir menderu-deru di sekelilingnya, tapi itu tidak berpengaruh padanya. Yuan sejati dalam inti kristal perlahan-lahan memenuhi setiap sudut dunia kecil, seperti bagaimana darah dipompa ke setiap anggota tubuh. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah penguasa dunia kecil ini dan mengendalikan semua yang ada di dalamnya. Dia bahkan memiliki sedikit kendali atas hukum alam mimpi kuno. Untuk menggunakan dunia kecil, seseorang akan mewujudkannya menjadi kenyataan dan mengendalikan sebagian dari hukum realitas. Pada titik ini, dunia kecil Zhao Feng hanya selebar beberapa ratus meter, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan proyeksi dunia kecil 9 Kegelapan Dewa Suci seluas 1000 mil. Kekuatan dunia kecilku tidaklah cukup. Sepertinya hubungan antara domain Wind Lightning dan dimensi Crystal Core tidak cukup kuat. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat semuanya.
Struktur dunia kecil harus sangat kuat atau akan sulit untuk menyempurnakannya di masa depan. Pada hari tertentu, awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno, dan kilatan petir bisa terlihat. Apakah itu di sini? Zhao Feng membuka matanya. Bab 928 tertinggal. Awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno saat gumpalan petir mulai muncul. Apakah itu di sini? Zhao Feng sangat bersemangat, tetapi matanya serius. Dia telah membentuk dunia kecilnya di dalam alam mimpi kuno karena dia ingin menunggu badai berikutnya. Sejak dia memiliki ide ini, dia ingin mencobanya, memahami dunia kecil petir angin selama badai alam mimpi kuno. Celepuk, celepuk, celepuk. Langit mulai menjadi gelap saat tetesan hujan turun dari langit. Ketika tetesan hujan memasuki dunia kecil Zhao Feng, dia merasa itu mulai menjadi kacau. Dia tidak bisa mengendalikan tetesan hujan yang memasuki dunia kecilnya. Saat ini, saya hanya bisa mengontrol apa yang saya buat di dunia kecil saya. Saya tidak dapat memengaruhi objek lain, dan objek lain bahkan dapat memengaruhi stabilitas dunia kecil saya. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut, dunia kecilnya terlalu lemah. Namun, dia tidak ingat bahwa dia berada di alam mimpi kuno. Jika dia kembali ke dunia nyata, kendali atas ruang angkasa akan melampaui dunia kecil kaisar normal yang baru terbentuk. Tetesan hujan dari alam mimpi kuno juga mengandung banyak aura kuno yang sangat berbeda dari dimensi yang dia tinggali. Untuk mengendalikan tetesan hujan ini, dia perlu memiliki pemahaman yang mendalam. Untuk memengaruhi hukum alam mimpi kuno, dia perlu memahami asal-usul alam mimpi kuno sampai tingkat tertentu, dan Zhao Feng sangat jauh dari langkah itu. Hujan semakin lebat, dan kilatan petir sesekali muncul. Zhao Feng mengangkat kepalanya. Badai kali ini jauh lebih kecil dari yang terakhir kali. Meskipun demikian, dunia kecil Zhao Feng mulai menjadi transparan ketika tetesan hujan jatuh ke dalamnya, seolah-olah akan menghilang setiap saat. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia mengedarkan dimensi inti kristalnya. Gelombang angin sejati Yuan kilat langsung mengalir ke setiap sudut dunia kecil, dan garis besar dunia kecil di sekitar Zhao Feng menjadi sedikit lebih jelas. Kilatan petir sesekali muncul di awan gelap. Di bawah awan gelap ini ada lapisan awan setengah transparan lainnya yang dirusak oleh angin dan petir. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah ada dua langit di satu dunia. Seperti ini, Zhao Feng mulai merasakan aura samar angin dan petir di antara hujan alam mimpi kuno. Dunia kecil berubah dengan pikirannya dan mulai perlahan menjadi realistis. Derak petir terdengar dari atas kepala Zhao Feng dan menyebabkan dunia kecilnya melepaskan semburan petir. Tekanan dari sesuatu yang menguasai segala sesuatu di dunia muncul, dan perasaan bahaya yang kuat membuat mata kiri Zhao Feng memberikan peringatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sambaran petir raksasa mendarat tepat di tempat Zhao Feng berdiri dan meninggalkan kawah hitam. Segala sesuatu dalam jarak 10 meter telah menghilang. Masih ada potongan kayu hitam yang berasap dan terbakar di dekatnya. Burung Yao dan ular sanca di pohon memandang ke lubang dengan mata bingung dan tubuh gemetar. Detik berikutnya, seorang pemuda berambut emas muncul di tengah kawah hitam. Piton raksasa dan burung Yao menyaksikan semua ini dan tidak memikirkannya. Meskipun budidaya tuannya tidak terlalu tinggi, dia memiliki kemampuan untuk bergerak seperti hantu. Sangat dekat. Zhao Feng merasa lega. Dia sedang dalam proses memahami, jadi perasaannya terhadap dunia luar lemah. Jika bukan karena peringatan mata kirinya yang membangunkannya, dia akan terbunuh oleh sambaran petir. Petir seharusnya tidak jatuh dalam badai yang lemah. Sepertinya dia tertarik dengan Little World of Wind Lightning milikku. Zhao Feng menganalisis. Ini adalah sambaran petir raksasa pertama yang jatuh sejak badai muncul. Dunia kecil petir angin masih dalam tahap awal, jadi kemampuannya untuk menarik petir tidak seberapa dibandingkan dengan Secret Lightning Body miliknya. Jika dia mengedarkan Secret Lightning Body-nya di sini, itu akan langsung menarik beberapa petir. Selain itu, cuaca semakin buruk, sehingga kemungkinan turunnya petir kuno menjadi lebih besar. Ini berarti Zhao Feng mungkin perlu meninggalkan alam mimpi kuno kapan saja, jadi dia tidak berani menyebarkan dunia kecil petir angin lagi. Setelah mengumpulkan beberapa kayu yang mengandung petir kuno di dekatnya, Zhao Feng duduk di tengah-tengah lubang. Hanya tersisa 2 bulan lagi sampai pertempuran untuk putra mahkota. Aku harus menyelesaikan tahap awal dunia kecilku saat itu. Petik 2. Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih.
Untuk kaisar normal, membentuk dunia kecil yang normal dalam 1 tahun berarti mereka adalah keajaiban yang tak tertandingi, tetapi dengan kemampuan menganalisis dan belajar Zhao Feng, 4 bulan sudah cukup. Namun, dunia kecil petir angin yang ingin dia bentuk berisi inten dari alam mimpi kuno dan jauh lebih sulit daripada dunia kecil biasa. Setelah Zhao Feng menyelesaikan tahap awal dunia kecilnya, kekuatannya akan dapat dengan mudah menekan dunia kecil kaisar yang normal, mirip dengan bagaimana Zhao Feng bahkan tidak mampu menahan 3 napas saat pertama kali memasuki alam mimpi kuno. Beberapa kekuatan berdiri di dalam istana Pangeran ke-9. Banyak raja dan kaisar berdiri di samping. Hanya beberapa kekuatan bintang 3, ahli dengan pangkat bangsawan, dan Tuan Suci yang diizinkan untuk berbicara. Supreme Emperor Dark Knight, Old Monster Su, Duke Nanfeng, dan Zhou Suer semuanya ada di sini, tetapi suasananya tegang. Pangeran ke-9, apakah kita benar-benar akan memberikan posisi penjinak binatang kepada Zhao Feng? Seorang pria parubaya berotot memiliki ekspresi tidak puas. Setiap gerakan dan tindakannya mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan ini masih di bawah dasar yang dia coba untuk menyembunyikannya. Ekspresi Pangeran ke-9 juga sedikit suram. Pada kenyataannya, dia ingin memberikan posisi spesialis jiwa kepada Zhao Feng, tetapi yang terakhir sudah memberitahu semua orang bahwa dia adalah penjinak binatang. Selain itu, keluarga Ji awalnya mendukungnya, tetapi setelah mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota pasukan Pangeran ke-9, mereka segera pergi dan bergabung dengan Pangeran ke-8, yang merupakan pukulan besar. Ketika Pangeran ke-9 pergi bertanya mengapa, tetua dari keluarga Ji menjawab seperti itu, dengan Zhao Feng hadir, akan sulit bagi keluarga Ji untuk mendapatkan posisi spesialis jiwa. Pangeran ke-9 tidak berdaya, tetapi karena keluarga Ji telah bergabung dengan pihak 8 pangeran, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia menjelaskan. Namun, dukungan Zhao Feng juga memberi Pangeran ke-9 beberapa pendukung lainnya, seperti Duke Nanfeng dan Pavilion Asap Laut. Sampai batas tertentu, Zhou Suer juga mendukungnya karena Zhao Feng. Yah, Zhao Feng juga seorang penjinak binatang yang sangat berbakat. Pangeran ke-9 tersenyum dan menjawab. Dia percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan keterampilan aslinya dan tidak menipunya. Duke Nanfeng dan anggota Pavilion Asap Laut semuanya juga bingung. Sementara Zhao Feng memang seorang penjinak binatang yang berbakat, kekuatan pertempuran pribadinya dan teknik garis keturunan mata yang misterius jauh lebih unggul. Namun, anggota Pavilion Asap Laut tidak memiliki hak untuk mempertanyakan pilihan Zhao Feng. Laki-laki berotot tidak berkata apa-apa lagi. Dia berasal dari keluarga Xi, yang merupakan satu-satunya anggota 8 keluarga besar yang berdiri di belakang Pangeran ke-9. Dia tidak berjuang untuk posisi penjinak binatang, dia hanya memikirkan grup, dan dia berharap setiap anggota adalah pilihan terbaik untuk posisi mereka karena lawan mereka terlalu kuat. Dalam laporan asli tentang kekuatan keseluruhan, Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-6, tetapi sekarang telah turun ke peringkat ke-7. Ini berarti, dalam periode waktu ini, para pangeran lain telah mendapat lebih banyak keberuntungan daripada Pangeran ke-9. Pangeran ke-8 yang semula berada di peringkat ke-7, kini berada di peringkat ke-4 dan bahkan memiliki momentum untuk memperebutkan posisi putra mahkota. Anggota saat ini tidak percaya diri ketika menghadapi kelompok menakutkan dari pangeran lainnya. Si Yulei, selama kita bekerja sama dan menggunakan taktik Senjizi, kita punya kesempatan, terdengar suara Old King. Kami tidak bisa langsung mengambil kesimpulan terburu-buru sekarang. Apapun bisa berubah, kata seorang tetua yang memegang tongkat dengan janggut putih perlahan. Senjizi pernah menjadi orang bijak terkenal yang tahu ramalan, tetapi tidak ada berita tentang dia yang terdengar selama bertahun-tahun. Penampilannya mengejutkan banyak generasi tua. Kalimat dari masing-masing tetua langsung menenangkan semua orang. Besok adalah perebutan posisi. Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan. Suara tidak puas terdengar dari tetua dengan kekuatan bintang 3 yang normal. Perebutan posisi adalah rintangan terakhir untuk memastikan posisi dan biasanya tidak memakan banyak waktu. Misalnya, Pangeran ke-9 memiliki total 7 slot. Zhou Suer sangat terkenal dengan kemampuan penyembuhannya, dan tidak ada yang mau menantangnya. Bahkan jika mereka mengira mereka punya kesempatan, mereka tidak akan berani. Si Yulei adalah anak ajaib dari keluarga Xi yang telah membangkitkan garis keturunannya, dan dia berasal dari generasi sebelumnya. Keluarga Xi adalah kekuatan terbesar di belakang punggung Pangeran ke-9, jadi tidak ada yang akan mencoba mengambil tempatnya.
Faktanya, jika keluarga Xi ingin mengambil tempat kedua, pasukan normal tidak akan berani mengatakan apapun. Selain itu, ada dua aturan unik lagi dalam memperebutkan posisi. Yang pertama adalah bahwa hanya kekuatan yang mendukung pangeran tertentu atau kekuatan netral yang berhak untuk menantang posisi tersebut. Yang kedua adalah kultivasi penantang tidak bisa melebihi orang dengan posisi tersebut. Misalnya, jika penjinak binatang ingin menantang Zhao Feng, maka penjinak binatang ini tidak bisa datang dari kekuatan apapun di belakang pangeran lainnya, dan kultivasi mereka tidak bisa melebihi milik Zhao Feng. Dengan semua batasan ini, pertarungan untuk posisi tidak serumit atau mengasyikkan seperti yang dibayangkan. Jika Zhao Feng tidak keluar dari pengasingan besok, maka kita hanya harus mengganggunya. Pangeran ke-9 merasa sedikit tidak berdaya. Dia ingat bagaimana Zhao Feng memasuki pengasingan selama kunjungan pertama mereka juga. Namun, Pangeran ke-9 sedikit menantikannya. Zhao Feng adalah salah satu anggota intinya, jadi itu hanya akan baik baginya jika Zhao Feng menjadi lebih kuat. Aura tiba-tiba muncul, dan ekspresi semua ahli berubah saat mereka melihat keluar. Yang mulia Pangeran ke-9, saya akan mengganggu Anda. Seorang tetua yang kuat dengan jubah merah tua berdiri di luar aula, dan tekanannya menyebabkan semua ahli di aula mulai bernapas lebih berat. Di sebelahnya ada beberapa orang lain dari keluarga Tai, dan salah satunya adalah wanita cantik yang mengamati matanya dengan cepat ke seberang aula. Senior Hongnan, besok adalah perebutan posisi. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Pangeran ke-9 tersenyum tipis saat dia melangkah maju. Keluarga Tai adalah salah satu yang terbaik di antara 8 keluarga besar dan tidak lebih lemah dari kekuatan puncak bintang 3. Mereka saat ini berdiri di sisi pangeran keempat. Aku di sini untuk mencari Zhao Feng, suara Tai Hongnan bergema di seberang aula, dan tidak ada yang berani menghentikan tindakan tidak hormatnya. Bahkan tetua yang mewakili keluarga Xi menundukkan kepala mereka dan tidak berbicara. Meskipun mereka berdua berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Xi tidak berada di dekat keluarga Tai, yang menjaga dari ras non-manusia di wilayah barat laut. Selanjutnya, Tai Hongnan ini bukanlah anggota acak dari keluarga Tai, dia adalah seorang dewa suci tua. Senior Hongnan, Zhao Feng masih dalam pengasingan. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi minta maaf. Apa kau yakin dia tidak hanya bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah sedikit marah saat gelombang aura berapi-api menyebar dan menekan semua ahli lainnya yang hadir. Jiwa mereka mulai bergetar, yuan sejati dan darah di dalam tubuh mereka akan terbakar. Bab 929 keluar dari pengasingan. Apa kau yakin dia tidak hanya bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah sedikit marah saat gelombang aura berapi-api menyebar dan menekan semua ahli lainnya yang hadir. Jiwa mereka mulai bergetar, yuan sejati dan darah di dalam tubuh mereka akan terbakar. Hati Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight sedikit bergetar. Aura yang ditampilkan Tai Hongnan ini setara dengan Secret Lord Demonic Abyss. Tidak ada yang hadir berani mengatakan apapun dalam menghadapi interogasi Dewa Suci keluarga Tai. Grand Elder, Zhao Feng memang tidak ada di sini. Tai Litian, yang berada di sebelah Tai Hongnan, mengamati tempat itu dan berkata, keluarga Tai tahu bahwa Zhao Feng dalam pengasingan sehingga mereka menunggu sampai sekarang, tetapi Zhao Feng masih dalam pengasingan sehari sebelum pertarungan posisi. Ini membuat mereka curiga bahwa Zhao Feng dengan sengaja menghindari keluarga Tai. Beritahu Zhao Feng untuk keluar. Saya ingin berbicara dengannya. Aura mengerikan Tai Hongnan menyebar sekali lagi ke seluruh aula dan mengubahnya menjadi neraka yang membara. Senior Hongnan, ini tidak bagus. Anda mendukung pangeran keempat, tetapi Anda ingin mengganggu anggota tim saya untuk berkultivasi. Pangeran ke-9 harus mengatakan ini, dan dia percaya bahwa Tai Hongnan tahu apa yang dia maksud. Ini adalah aturan pertarungan putra mahkota. Kekuatan di belakang masing-masing pangeran tidak bisa mengganggu bawahan pangeran lainnya. Pangeran ke-9 yang tidak menyerah pada tekanan keluarga Tai membuat para ahli di dalam aula merasa senang. Tetapi pada saat yang sama, mereka dapat dengan jelas merasakan perbedaan di antara mereka. Pangeran keempat tidak hanya memiliki puncak keluarga Tai bintang 3 di belakangnya, ia juga memiliki keluarga Dong dan 2 istana Grand Duke. Bahkan Sky Suspension Palace bintang 4 berdiri di belakang pangeran keempat. Ada juga kekuatan bintang 2 dan bintang 3 yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keluarga Tai sendiri menakuti semua orang dari pihak pangeran ke-9.
Grand Elder, mengapa kita tidak menunggu sebentar saja? Besok adalah hari untuk pertarungan, jadi Zhao Feng pasti akan keluar dari pengasingan saat itu." Ekspresi Tai Litian berubah sedikit saat dia berkata. Bahkan keluarga Tai tidak berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh kekaisaran. "Baiklah, tapi jika Zhao Feng belum keluar dari pengasingan besok, aku akan menganggap bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk posisi itu, artinya dia tidak akan dianggap sebagai anggota pasukan Pangeran ke-9. Petik 2. Tai Hongnan memandang Pangeran ke-9 dengan sedikit pujian, tetapi kemudian mengamati para ahli lain yang hadir dengan makna yang mengancam. Setelah Tai Hongnan dan yang lainnya dari keluarga Tai pergi, suhu aula kembali normal, tapi sekarang sunyi senyap. Pangeran ke-9 merasa tidak berdaya. Jika keluarga Ji ada di sini, mereka akan bisa melakukan perlawanan dalam hal momentum dan tidak kehilangan banyak semangat. Pada saat ini, seorang pria berjubah naga yang tampak baik hati berjalan, "Zihang, jangan menyerah. Meskipun tidak banyak kekuatan di belakang Anda, semua anggota tim Anda adalah elit dan penuh potensi." Petik 2. Paman ke-11. Ekspresi Pangeran ke-9 berubah sedikit, dan dia merasa sangat tidak mau. Menjadi pemimpin, semua orang telah mencapai tahap ini demi dirinya, jadi dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda keraguan. Mata Pangeran ke-9 berbinar. Dia tidak bisa mengecewakan semua orang. Pada saat yang sama, mereka yang mendapat tempat merasa percaya diri dan penuh amarah. "Saya percaya semua orang luar biasa dan tidak akan digantikan oleh orang lain dalam perebutan posisi besok." Pangeran ke-9 melihat ke arah segelintir orang. Mereka yang tidak termasuk dalam suatu kekuatan dapat bergabung dalam pertarungan memperebutkan posisi, tetapi individu-individu ini tidak akan berani mengambil posisi dari kekuatan yang kuat dan hanya akan memilih kekuatan yang lebih lemah. Keesokan harinya, pemeliharaan drakonik dari seluruh dinasti Gun Lord Agung mulai bergerak, seolah-olah naga emas akan segera bangun. Pemeliharaan drakonik menyapu segala arah. Ada 10 arena di bidang seni bela diri terbesar di Istana Kekaisaran Gan Agung. Lapangan seni bela diri dikelilingi oleh aula tempat para pangeran dan pasukan mereka menonton. Di atas Istana Kekaisaran di awan 1000 mil jauhnya ada ahli dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pavilion Master B, beritahu Zhao Feng untuk keluar dari pengasingan. Pangeran ke-9 menggelengkan kepalanya. Apakah Zhao Feng benar-benar melupakan pertarungan untuk putra mahkota? Menjadi Master Pavilion Asap Laut, Bi Qingyu tidak ingin mengganggu Zhao Feng, tetapi dia harus melakukannya pada saat ini. Bi Qingyu dengan samar menganggukkan kepalanya dan pergi ke tempat Zhao Feng berada dalam pengasingan. Pada saat ini, Tai Litian sudah perlahan berjalan. Yang mulia Pangeran ke-9, apakah Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan? Hati semua orang jatuh. Seseorang dari keluarga Tai sudah datang. Jika Tai Hongnan melakukan apa yang dia lakukan kemarin dan menanyai mereka di depan semua kekuatan dinasti bangsawan, apa yang harus mereka lakukan? Saat mereka khawatir, sebuah suara terdengar, "Pangeran ke-9, aku datang terlambat." Zhao Feng berjalan dengan ekspresi minta maaf, dan semua kekuatan di sekitar Pangeran ke-9 melihat ke arah. Nama terkenal Zhao Feng menyebar ke seluruh dinasti Agung Gun Lord 4 tahun lalu, tetapi dia selalu mengasingkan diri setelah tiba di Istana Kekaisaran, jadi tidak ada yang melihatnya atau kemampuan menjinakkan binatang buasnya. Namun, dia mampu mengambil posisi penting. Tuan Suci dari keluarga Tai datang kemarin karena Zhao Feng juga. Menambahkan semua ini bersama dengan nama terkenal Zhao Feng menyebabkan mereka sangat tidak puas dengan Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng adalah Grand Elder dari Pavilion Asap Laut dan memiliki hubungan yang baik dengan Duke Nanfeng, mereka pasti sudah membujuk Pangeran ke-9 untuk mengambil posisi Zhao Feng. "Zhao Feng, tidak apa-apa selama kamu datang." Pangeran ke-9 tersenyum tipis saat dia memeriksa Zhao Feng. Tetua dari keluarga Si memiliki ekspresi terkejut. Tenaga hidup dan kekuatan tubuh junior ini setara dengan Si Yulei. Seseorang harus tahu bahwa keluarga Si secara tradisional adalah keluarga yang memperkuat tubuh, dan Si Yulei adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya yang telah membangkitkan garis keturunannya. "Zhao Feng, tetua agung dari keluarga Tai mengundang Anda untuk berbicara." Tai Litian memeriksa Zhao Feng sekali lagi dengan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak menyembunyikan pujian di matanya. Pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari alam dewa kekosongan, tetapi dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Aura mantapnya melampaui sebagian besar kaisar kuno, dan mata emasnya membuat orang merasa tidak nyaman.
Namun, yang membuatnya paling bersemangat adalah dia bisa merasakan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari Zhao Feng menjadi lebih murni. Tidak ada yang bisa aku bicarakan dengan keluarga Tai. Zhao Feng segera tahu apa yang ingin dibicarakan Tai Litian begitu dia melihatnya. Saat itu, dia memberitahu Tai Litian bahwa dia memotong ikatan pemilik aslinya. Zhao Feng, terlepas dari apapun, tubuhmu adalah milik keluarga Tai, dan darah keluarga Tai mengalir melalui dirimu. Itu adalah kenyataan, kau tidak bisa lepas darinya, Tai Litian membujuk. Jika Zhao Feng kembali ke keluarga Tai, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi dari dinasti Tuan. Pikiran tentang garis keturunannya yang sempurna memiliki secercah harapan bagi keluarga Tai untuk menjadi kekuatan bintang 3 terkuat, dan mungkin bahkan negara adidaya bintang 4. Melarikan diri, Zhao Feng tidak berpikir seperti itu. Dia tidak pernah mencoba melarikan diri. Jika seseorang ingin menghitung setiap seri dari masa lalu, itu tidak akan pernah berakhir. Melarikan diri hanyalah apa yang keluarga Tai pikir sedang terjadi, mereka mengira Zhao Feng sedang menghindari mereka. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Zhao Feng menghela nafas saat tatapannya menjadi tegas. Pasti ada akhir dari ini. Keluarga Tai adalah salah satu kekuatan terkuat, dan itu adalah kekuatan yang sangat besar yang sangat terkait dengan kekaisaran. Jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini, itu akan berlarut-larut selamanya. Melihat Zhao Feng mengikuti Tai Litian, pasukan Pangeran ke-9 menghela napas. Mereka tahu sedikit tentang Zhao Feng, dan meskipun mereka iri, mereka bingung pada saat yang sama. Mengapa Zhao Feng tidak bergabung dengan keluarga Tai di tempat pertama? Penampilan Zhao Feng menarik perhatian banyak ahli dari Aula Pangeran ke-13. Grand Elder berwajah persegi dari keluarga Duanmu dan Duanmu King memandang Zhao Feng dengan ekspresi yang rumit sementara Pangeran ke-13 dan orang-orang dari Istana 9 Kegelapan memiliki niat membunuh di mata mereka. Aula Pangeran ke-4 diam. Sejumlah besar keberadaan yang menakutkan membuat beberapa kekuatan bintang 2 dan bintang 3 takut bahkan untuk bernapas dengan keras. Pada saat ini, Tai Litian muncul bersama Zhao Feng di luar aula. Zhao Feng, Pangeran ke-4 memandang Zhao Feng dan merasa bahwa dia lebih mantap dari sebelumnya. Pada saat yang sama, para ahli lain di aula Pangeran ke-4 juga memeriksa pemuda berambut emas ini. Zhao Feng, kita bertemu lagi. Xin Wuheng tersenyum tipis. Dia dan Zhao Feng sama-sama berasal dari kampung halaman yang sama, jadi dia sangat senang bisa bertemu Zhao Feng lagi di zona benua. Itu Zhao Feng, mata Xuan Yuan Wen berkilauan dengan gelombang niat bertempur. Sekarang setelah dia mulai menguasai senjata dewa di bawah standar, dia tidak akan tertangkap basah lagi seperti yang terjadi di dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng, seorang pria berambut merah dengan tatapan dingin dari keluarga Tai menoleh. Dia telah mendengar bahwa seorang penatua keluarga telah menemukan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna di luar. Selain itu, tampilan Zhao Feng dalam dimensi ilusi ilahi juga sangat luar biasa, bahkan Xuan Yuan Wen dirugikan olehnya. Kamu adalah Zhao Feng? Mata Tai Hongnan seperti api, dan mata itu berkilauan dengan cahaya merah aneh saat dia memandang Zhao Feng. Feng'er, wanita cantik dengan alis berkerut dan ekspresi pucat di belakang Tai Hongnan berteriak. Saat ini, semua orang memanggil nama Zhao Feng. Ini membuat mulut berbagai perwakilan bintang 2 dan bintang 3 terbuka lebar. Bahkan Elder dari Sky Suspension Palace membuka matanya dan melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Mata emasnya mengamati semua orang dan mengingat apa yang mereka katakan. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Tai Hongnan. Sangat kuat, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dikatakan Zhao Feng. Dia beberapa lusin kali lebih kuat dari Dewa Iblis 9 Kegelapan saat itu. Tekanan biasa dari Tai Hongnan membuat tubuhnya terasa berat, dan dia merasa tidak bisa bernapas seperti dia diikat oleh tali. Apakah ini Tuan Suci dari keluarga Tai? Zhao Feng mulai mengedarkan tubuh petir suci secara diam-diam. Tai Hongnan memandang Zhao Feng dengan tatapan berapi-api dan diam-diam menyebarkan teknik rahasianya. Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia sedang dibakar, dan garis darah-darah iblis matahari di dalam tubuhnya mulai mendidih seolah-olah akan meletus kapan saja. Cahaya merah darah samar melonjak dari Zhao Feng dan menutupi tubuhnya. Baik, garis keturunan Perfect Blood Devil Sun. Wajah Tai Hongnan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri dan menyebarkan aura berapi-api yang menakutkan. Bab 930 awal pertarungan.
Baik, garis keturunan Perfect Blood Devil Sun. Wajah Tai Hongnan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri dan menyebarkan aura berapi-api yang menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa istana kekaisaran terbuat dari bahan yang kuat dan memiliki perlindungan dari pemeliharaan drakonik, aula ini pasti sudah hancur. Semua orang melihat cahaya merah seperti kaca yang bersinar dari tubuh Zhao Feng dengan kaget. Garis keturunan darah iblis sempurna. Ini adalah garis keturunan yang kuat yang bisa diperingkat dalam 10 besar garis keturunan Imperial Dao. Jika keluarga Tai mampu mengendalikan garis keturunan ini sekali lagi, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kekuatan bintang 4 di masa depan. Hati seorang tetua dari keluarga Dong naik ke udara, dan ekspresi semua kekuatan berubah. Laki-laki berambut merah di sebelah Tai Hongnan merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Garis keturunan darah iblis matahari sempurna, pikir pria berambut merah saat dia melihat Zhao Feng dengan niat bertempur. Ekspresi Zhao Feng suram saat dia membuka mata emasnya, dan aura kuno dan sunyi dilepaskan dari bola emas misterius di dimensi mata kirinya. Garis darah Blood Devil Sun di dalam tubuhnya langsung bergetar dan tenang. Tai Hongnan masih tersesat dalam kegembiraan oleh garis keturunan darah iblis darah Zhao Feng, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu telah ditekan. Tai Hongnan menatap mata Zhao Feng dan sedikit terkejut. Anak ini juga memiliki garis keturunan mata-mata yang kuat di dalam tubuhnya, dan perasaan yang diberikan garis keturunan mata ini tidak lebih lemah dari garis keturunan mata bintang ungu dari keluarga Ji. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Garis keturunan unik yang berbeda telah muncul di keluarga Tai di masa lalu, tetapi tidak pernah ada garis keturunan mata. Ini harus menjadi garis keturunan asli Zhao Feng. Tai Hongnan sudah menebaknya. Garis darah yang mampu menekan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna jelas tidak normal. Tetapi tidak ada garis keturunan mata yang serupa di antara garis keturunan Imperial Dao yang berperingkat lebih tinggi dari garis keturunan darah iblis matahari. Mungkinkah Zhao Feng memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno? Ekspresi Tai Hongnan langsung berubah. Itulah satu-satunya kemungkinan. Dia awalnya ingin memaksa Zhao Feng untuk tinggal di keluarga Tai dan membuat beberapa anak untuk mereka. Tetapi sekarang garis keturunan Zhao Feng telah menarik minatnya juga. Sangat jarang seseorang memiliki 2 garis keturunan yang kuat. Selama mereka tidak mati, mereka akan menjadi makhluk yang bisa menggerakkan awan di seluruh benua. Keluarga Tai bisa membesarkan seorang jenius seperti ini. Lebih jauh lagi, karena Zhao Feng memiliki 2 garis keturunan ini dan tidak memiliki masalah, itu berarti mereka tidak saling bertentangan, dan keturunannya dapat mewarisi kedua garis keturunan tersebut. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dan garis keturunan mata kuno. Tai Hongnan merasakan darahnya mendidih. Jika keluarga Tai dapat memperoleh garis keturunan yang kuat yang tidak lebih lemah dari keluarga Ji, mereka akan dapat melampaui puncak mereka sebelumnya dan mencapai ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Zhao Feng, apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga Tai? Tai Hongnan bertanya dengan suara tenang. Dia menggunakan nada yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang junior dari keluarga Tai yang telah hilang. Saya sudah mengatakan saya bukan dari keluarga Tai dan saya tidak tertarik, jawab Zhao Feng tanpa berpikir. Dia tahu dari tatapan Tai Hongnan bahwa keluarga Tai sedang memikirkan mata kirinya. Jika dia bergabung dengan keluarga Tai, dia akan mulai kehilangan kendali atas banyak hal, dan rahasia mata dewanya mungkin ditemukan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa keluarga Tai tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Zhao Feng, darah yang mengalir melalui Anda adalah darah keluarga Tai. Aku bahkan membawa ibumu ke sini hari ini. Tai Hongnan sedikit terkejut, tetapi dia tidak marah dan terus berbicara. Dia mengerti seperti apa Zhao Feng dari laporan Tai Litian, jadi dia punya banyak persiapan lain. Fenger, ini aku ibumu. Wanita cantik di belakang Tai Hongnan langsung maju dan berteriak. Dia tahu bahwa putra aslinya telah pergi, tetapi cukup bahwa tubuh ini adalah milik putranya. Dia lebih suka menonton Zhao Feng secara langsung, dan dia akan melakukan apa saja. Saya hanya punya satu ibu. Zhao Feng memandang Tai Xiuli dan kemudian Tai Hongnan dengan tatapan tegas. Jika mereka tidak meninggalkan Zhao Feng yang asli di tempat pertama, ini tidak akan terjadi pada mereka. Ada alasan untuk segalanya. Zhao Feng, kamu tahu bahwa tubuh yang kamu gunakan saat ini adalah milik keluarga Tai. Tai Hongnan adalah seseorang yang mudah marah, dan nadanya berubah ketika dia melihat Zhao Feng dengan tegas menolak untuk memberinya wajah apapun.
Tidak, Tuan Suci, pemilik asli tubuh ini disebut Zhao Feng dari keluarga Zhao. Zhao Feng sudah memikirkan apa yang harus dikatakan ketika mereka menyebutkan tubuh itu dari keluarga Tai. Beberapa orang yang hadir saat ini tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka perlahan bisa mulai tahu dari percakapan ini. Zhao Feng telah mengambil tubuh anggota keluarga Tai yang awalnya ditinggalkan di suatu tempat, dan dia berhasil membangunkan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Namun, Zhao Feng saat ini bukan lagi Zhao Feng sebelumnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung dengan keluarga Tai. Namun, melawan tekanan keluarga Tai, apakah tidak ingin cukup? Beberapa dari pasukan bintang 3 dan keluarga memiliki ekspresi muram. Zhao Feng mengalami kelahiran seperti itu? Xuan Yuan Wen sakit kepala. Jadi, itu adalah garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Xin Wuheng ingat bagaimana sebagian dari Yuan sejatinya secara misterius tersedot ketika dia melawan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi. Aku adalah bagian dari kekuatan Pangeran ke-9 sekarang, Tuan Suci. Bukankah memaksaku untuk bergabung dengan keluarga Tai sedikit? Zhao Feng tersenyum tipis sambil terus berbicara. Secara teknis, tindakan Tai Hongnan sudah bertentangan dengan aturan pertarungan untuk putra mahkota, dan karena mereka berada di istana kekaisaran sekarang, Tai Hongnan tidak berani mengambil tindakan. Ekspresi Tai Hongnan memerah karena marah. Raja Alam Dewa Kekosongan yang sangat kecil yang bahkan bukan bagian dari keluarga Tai berani menolak undangannya dengan nada seperti itu. Menjadi penatua keluarga Tai, dia belum pernah bertemu situasi seperti itu sebelumnya. Aura panas membara yang tak terlihat naik, dan raja serta kaisar di dalam aula terasa kering. Senior Hongnan, harap tenang. Pertarungan untuk posisi akan segera dimulai. Pangeran keempat segera bangkit dan menghentikan amarah Tai Hongnan. Setelah membungkuk, Zhao Feng meninggalkan aula pangeran keempat. Ayo pergi, pertarungan untuk posisi telah dimulai. Pangeran keempat dengan cepat tenang, dan 10 anggota dengan aura yang kuat berdiri. Zhu Geiyun, Xuan Yuan Wen, Xin Wuheng, dan pria berambut merah adalah bagian dari 10 orang ini. Setelah meninggalkan aula, Zhao Feng langsung menuju arena. Arena itu terbuat dari bahan kelas surga dan berisi banyak susunan. Bahkan para penguasa suci tahap awal hanya bisa merusaknya. Arena dilindungi oleh susunan dan pemeliharaan drakonik untuk melindungi dari gelombang kejut. Pada titik ini, bawahan Pangeran ke-9 semuanya sudah duduk di arena, termasuk Ying Tua, Zhou Suer, Shen Jizi, dan Xu Lei. Ada juga seorang pria parubaya dengan aura yang mantap dan seorang wanita kurus dingin berbaju hitam. Ini adalah tim Pangeran ke-9 dalam pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Masing-masing memiliki spesialisasi dalam hal yang berbeda dan semuanya sangat berbakat. Selain Zhou Suer, yang lainnya semuanya berasal dari generasi sebelumnya atau bahkan lebih tua. Zhao Feng, mengapa keluarga Tai ingin berbicara dengan Anda? Zhou Suer segera bertanya kapan Zhao Feng duduk. Bukan masalah kecil bahwa Tuan Suci Hongnan dari keluarga Tai secara pribadi datang untuk menemukan Zhao Feng. Anggota lainnya juga penasaran. Pertobatan Zhao Feng dan Tai Hongnan dihentikan oleh penghalang, jadi hanya mereka yang ada di dalam aula yang bisa mendengar. Mereka hanya bisa melihat Tai Hongnan menjadi sangat marah, jadi mereka ingin tahu apa yang membuat Tai Hongnan sangat marah. Penyebab semua ini masih memiliki ekspresi kasual. Dia ingin aku bergabung dengan keluarga Tai, Zhao Feng dengan sederhana menjawab, dan semua orang selain Ying Tua dan Shen Jizi menatap Zhao Feng dengan mulut terbuka. Mereka hanya mendengar nama Zhao Feng, mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan kemampuannya sebelumnya. Bakat macam apa yang dimiliki Zhao Feng agar keluarga Tai mengirim Tai Hongnan untuk mengundangnya secara pribadi untuk bergabung dengan keluarga Tai? Jika kamu tidak ingin memberitahuku, jangan. Zhou Suer menjadi sedikit marah dan tidak mempercayainya. Dia berpikir bahwa Zhao Feng hanya mengada-ada. Yang lain semua mengira Zhao Feng juga bercanda. Konyol. Xu Lei mendengus dengan dingin. Keluarga Tai adalah salah satu yang terkuat di antara 8 keluarga besar. Bagaimana seorang penatua dari keluarga Tai dapat mengundang seseorang dengan nama belakang yang berbeda untuk bergabung dengan mereka? Sekarang semua anggota arena telah tiba, pertarungan untuk posisi dimulai. Yang ini Zhou Wenwei dari Elegan Wind Hall dan ingin menguji kekuatan senior Jing Kai. Seorang pria parubaya kurus keluar. Matanya jernih dan penuh percaya diri saat dia menantang pria di grup yang memiliki aura mantap. Aula angin elegan adalah kekuatan bintang 3 normal yang mendukung Pangeran ke-9 tetapi belum mendapatkan posisi.
Laki-laki dengan aura mantap di sebelah Zhao Feng berjalan keluar. Saat ini, perkelahian sudah dimulai di arena lain. Itu bisa berupa pertukaran antara arai, kekuatan jiwa, atau pertarungan langsung. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya dan menyaksikan semua pertukaran dengan sudut 360 derajat. Hanya dengan mengetahui setiap lawan orang memiliki harapan untuk menang, Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Setelah mengalahkan Grandmaster Beast Tamer 1,5 tahun yang lalu dengan hewan peliharaan spiritual dari 10.000 ras kuno, berita seharusnya sudah menyebar sekarang, jadi dia kemungkinan besar tidak perlu melakukan apapun. Jing Kai melepaskan auranya yang kental, dan cahaya emas berkilauan yang sepertinya menembus segala sesuatu bergerak di sekitar tubuhnya dalam pola tertentu. Di sisi lain, pedang hijau panjang muncul di tangan Zhou Wenwei. Itu memancarkan cahaya dingin dan memunculkan angin puyuh saat bergerak. Kedua kaisar langsung bentrok. Serangan Jing Kai terus-menerus, dan cahaya keemasan ada di mana-mana. Di sisi lain, Zhou Wenwei lincah dan memiliki serangan yang tajam. Namun Jing Kai mengontrol pertandingan dari awal sehingga Zhou Wenwei terpaksa menghindar dan bertahan. Menembus, cahaya keemasan di sekitar Jing Kai tiba-tiba berubah menjadi pedang transparan yang melesat ke depan. Pada saat yang sama, akar kayu muncul di tanah dan menghalangi jalan mundur Zhou Wenwei. Tubuh Zhou Wenwei ditembus oleh 10.000 sinar cahaya dan terlempar dari arena saat darah muncrat dari mulutnya. Terima kasih telah bersikap lunak padaku, Senior Jing Kai. Zhou Wenwei dibawa pergi oleh seorang tetua dari aula angin elegan. Anggota kelompok Pangeran ke-9 yang tidak mengenal Jing Kai dengan baik sekarang tahu sedikit tentang kekuatannya. Dia memiliki serangan berelemen logam yang tajam, dan dia mengkhususkan diri pada elemen kayu juga, yang dapat mendukungnya dan membuat orang lain lengah. Ini memang anggota pertempuran yang luar biasa. Seorang ahli yang berspesialisasi dalam elemen logam dan kayu, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Kontrol Jing Kai atas kedua elemen ini tepat sasaran. Unsur logam digunakan untuk menyerang, sedangkan unsur kayu digunakan untuk penyembuhan dan dukungan. Mereka bersinergi dengan baik dan tidak saling bertentangan.